Shalom Bapak Ibu Saudara umat GKI Bogor Baru dan Bajem Sentul yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di Sapaan Tengah Minggu Jemaat atau STMJ edisi bulan Juni 2022. Bersama saya Irena Kesantema. Bapak Ibu, tema STMJ edisi ini adalah memperbaharui pandang, memperbaharui hidup. Bacaan Alkitab yang mendasari tema kita diambil dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21, saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk membacanya secara pribadi. Namun sebelum itu, Bapak Ibu mari sama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Hati kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kembali kami datang dengan sepenuh hati kami. Kami mohonkan Roh Kudus-Mu ya Allah untuk melawat hati, pikiran, pendengaran kami saat ini. Kami mohon Tuhan, jamahan dan pembaharuan hidup kami boleh Tuhan nyatakan melalui pemberitaan sabda-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21, kita tentu akan mendapati secara langsung judul perikop bacaan kita yang sungguh menarik, yaitu pelayanan untuk pendamaian. Apa sih yang sedang diperdamaikan di sini, Bapak Ibu? Dalam bacaan kita, sesungguhnya ketika kita menyimak secara utuh, Paulus sesungguhnya sedang menulis sebuah ironi atau satire untuk jemaat di Korintus. Ironi dan satire ini mengenai bagaimana umat di Korintus seharusnya menghadirkan damai sejahtera di dalam konteks berkomunitas, di dalam pelayanan mereka bersama. Paulus di sini sesungguhnya hendak mengkaji bagaimana kehidupan komunitas orang Korintus ketika melayani bersama-sama dengan Paulus. Pemikiran orang Korintus ini hatinya tidak bergeming, Bapak Ibu, tidak menghadirkan damai di dalam relasi mereka bersama ketika melihat perjuangan dan derita Paulus ketika melayani di dalam komunitas. Ya, orang Korintus masih menganggap seorang rasul tentu tidak akanlah mengalami derita. Maka dari itu mereka belum mampu untuk melihat apa yang dilakukan Paulus sebagai hal yang sungguh-sungguh berarti, sebagai hal yang sungguh-sungguh patut untuk diapresiasi. Hal ini bisa kita dapati di ayat 2 dan ayatnya yang ke-16. Dan ketika kita membaca perenungan ini, kita akan bertanya, apakah kalau demikian Paulus bersatire dengan maksud untuk mengejar pujian dan pengakuan orang Korintus? Tentu saja tidak, Bapak Ibu. Sebaliknya, di sini Paulus hendak menyajikan bahwa dirinya berdamai dengan apa yang terjadi dan mau menegaskan bahwa apapun hasil pelayanan yang dilakukannya, semua itu bukan untuk mengejar pujian, melainkan ia lakukan dengan sebuah pembaharuan pemahaman bahwasanya sebuah pelayanan semestinya dilakukan karena sebuah kesadaran adanya anugerah kasih Tuhan yang sudah
Paulus terima dan jemaat terima. Di sini Paulus tidak lagi menghiraukan penilaian sekitar, melainkan ia hendak mengajak semua pembacanya untuk mau terus diubahkan di dalam pikiran, di dalam perbuatan, dan di dalam keseluruhan aspek kehidupan yang senantiasa boleh didamaikan dengan pikiran Allah. Maksudnya apa? Ketika melayani, motivasinya diperbaharui dengan motivasi melakukan semua itu atas dasar takut akan Tuhan. Kata takut di sini yang digunakan adalah phobos, yang artinya Paulus mau mengatakan bahwa ketika kita hidup dan dipercaya untuk melayani, untuk berkarya secara total, kita mesti memiliki pandangan baru bahwa hidup kita, semua kesempatan karya kita jalani karena semata-mata hormat akan Allah, Sang Pemberi kehidupan. Diperdamaikan dan diubah oleh Allah, yang dimaksudkan Paulus di sini adalah bagaimana diri kita seharusnya bersedia untuk meninggalkan seluruh beban yang mungkin akan menahan kita untuk melayani Tuhan lebih sungguh. Seluruh beban yang akan menghalangi kita untuk mengarahkan diri kita berfokus pada tujuan utama hidup kita, yaitu hidup bagi Kristus dan berkarya di dalam anugerah-Nya. Paulus hendak menekankan kepada jemaat Korintus bahwasanya ketika kita sudah sungguh-sungguh diubahkan di dalam pandangan kita, hidup kita bersama Kristus, kita tidak lagi memikirkan pujian-pujian, kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang semata-mata hanya ada dalam pikiran duniawi dan manusiawi kita. Pertanyaannya, semudah itukah dapat kita praktekkan? Bukankah kita memang masih hidup di dunia berdampingan dengan berbagai godaan dan tantangan? Lalu, apa yang bisa kita terapkan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang Paulus nyatakan di ayat 14-17, yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah menyerahkan diri, dikuasai oleh Tuhan. Artinya, kita perlu mengakui keberadaan kita di hadapan Allah. Dan selanjutnya, kita mengarahkan pandangan kita bahwa yang berdaulat atas seluruh penilaian hidup kita adalah Allah sendiri. Dengan demikian, tugas kita adalah berusaha sebaik-baiknya untuk mewujudkan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Dengan demikian, yang kita kejar adalah kelayakan dari Allah, bukan manusia semata. Dengan demikian pula, kita dimampukan untuk hidup meletakkan fokus pikiran dan perbuatan kita sungguh-sungguh seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Akhir kata, Bapak Ibu, saya yakin kita mampu melakukannya. Mari kita berproses untuk memperbaharui pandangan kita di dalam anugerah kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan di setiap tarikan nafas kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, inilah perenungan firman kami di sapaan tengah minggu jemaat GKI Bogor Baru dan Bajem Sentul pada kali ini. Mampukan kami ya Allah ketika kami mau untuk memperbaharui pandangan dan hidup kami untuk semata-mata berkarya bagi Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menunjukkan jalan bagi kami
bagaimana kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan di dalam setiap kesempatan karya yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Tolong kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Sehat selalu.